Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Hari ini kita kuliah berkaitan dengan mata kuliah analisis biaya ya. Jadi dalam jurusan teknik industri kita juga di samping berbicara tentang produk, berbicara tentang kualitas, tentang proses, juga berbicara tentang biaya atau cost ya. Biaya atau cost sehingga kita mesti mengetahui ya cost itu alokasinya kemana ya kan, dibelanjakan untuk apa ya. Jadi join product and buy products ya gitu. Baik, sambil kita menerima teman-teman yang datang, kita jelaskan ya. Oke ya, bahwa dalam joint process and cost itu dikenal sebuah proses yang menghasilkan satu atau lebih produk. Itu disebut joint process ya. Jadi ada berbagai produk. Produknya disebut joint product, biaya prosesnya disebut joint cost. Ya, ini nanti materinya saya kira sudah ada di kalam juga ya. Kalian bisa lihat di kalam, tapi nanti juga boleh kita share di grup ya. Nah, kemudian ada disebut dengan split of point atau titik, point itu titik pada joint process di mana produk yang terpisah dapat diidentifikasi. Ya, jadi kita identifikasi dulu produk yang itu untuk mengetahui apa biayanya. Nah, biaya yang terlibat setelah titik proses disebut separable cost. Ini sepertinya definisi-definisi dulu ya, pengertian-pengertian, dan ini memang mesti dipahami dulu. Kemudian ada istilah joint products yang mempunyai nilai penjualan yang lebih kecil dari main product. Jadi produk utama ya, produk utama itu disebut dengan by products ya, disebut dengan by products ya. Nah, main products dan by product ya, produk utama kemudian produk sampingan atau by product ya. Di sini kita lihat apa yang dijelaskan tadi definisinya ya. Di sini ada joint production and joint cost ya. Jadi ada joint produksi dan biaya produksi ya. Kemudian di sini ada split of point, titiknya ya, di mana dia terpisah antara main product dan by product ya gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kalau kambing dipotong ya, ya kan, dia nanti bisa bermacam-macam, bisa jadi mungkin sate kambing, bisa jadi campuran hamburger ya, apa dan sebagainya ya, kan begitu ya. Itu terkait dengan namanya produk utama menjadi by product ya. Jadi kita lihat di sini produk tersebut. Sekarang mari kita lihat joint process flowchart-nya. Jadi flowchart itu artinya diagram alir proses joint ya, diagram alirnya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa di pabrikasi ada single production process ya. Selalu ada by product, selalu ada produk sampingan ya. Maka dia menghasilkan satu joint product, kemudian joint product 1, joint product 2. Bisa juga nanti mungkin join produk 3 dan seterusnya ya, tergantung dari berapa besar atau berapa jumlah join produk yang ada ya, dan selalu akan ada yang disebut dengan by product atau produk sampingan. Nah, coba kita lihat gambar berikutnya. Dari single production process atau produk proses produksi single, ini ada dua produk 1, produk 2 atau joint product 1 and joint product 2. Ya kan? Kemudian joint product 1 itu further processing. Jadi maksudnya further processing itu dia beralih kepada processing lanjut ya, menjadi final product. Sementara untuk produk joint 2 itu juga berlanjut ke final product 2 ya. Jadi dia akan selalu begitu. Nah, sekarang kita bicara biaya. Jadi ketika kita berbicara biaya, tentu tadi kita sudah jelaskan ya bagaimana produk itu kan, ada joint product 1, joint product 2. Nah, sekarang kita lihat biayanya. Ada disebut dengan
biaya bersama. Biaya bersama atau joint cost ya. Biasanya joint cost itu adalah biaya aktivitas persiapan termasuk biaya aktivitas pemasakan atau prosesnya, ya kan? Terus ini ada biaya terpisah atau separable cost ya terhadap produk A dan produk A aksen. Kemudian di sini ada titik pemisahan, split. Ya, tadi istilah split of point. Point itu titik pemisahan ya. Sini ya. Sebelum itu kita lihat ini ada produk A, produk B, ternyata ada produk C, split of point-nya, ya kan? Ya, di situ. Baik, kita lihat lebih lanjut lagi, ya. Apa yang dimaksud dengan biaya bersama? Itu mencakup biaya aktivitas yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku sampai dengan titik pemisahan, ya. Jadi biaya aktivitas yang ada dikeluarkan untuk mengolah bahan baku, ya. Jadi biaya dikeluarkan untuk proses produksi sampai dengan titik pemisahan. Kemudian titik pemisahan, setelah titik pemisahan, maka akan ada macam-macam produk yang dihasilkan, ya tentu dapat dijual, ya dijual tanpa memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Nah, itu produk B misalnya. Dan ada juga memerlukan pengolahan lanjut. Jadi produk A menjadi produk A aksen, ya, atau produk C menjadi produk C aksen, ya. Jadi produk C aksen itu adalah produk yang berkelanjutan, ya, produk lanjutnya, ya, bukan produk main produk. Kemudian biaya aktivitas yang dikeluarkan sejak titik pemisahan sampai pada suatu produk dapat dalam kondisi siap untuk dijual disebut biaya terpisah, ya. Jadi ada namanya cost separable atau separable cost, biaya terpisah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipaham. Nanti tentu memahaminya dengan membaca ulang. Ya, Bapak akan kirim di grup, tentu di kalam sudah ada. Silakan dibuka, dikaji, nanti kita diskusinya di pekan depan, ya. Tentu nanti ada tugas-tugas dari diskusi tersebut, ya. Nah, mari kita lihat penjelasan selanjutnya tentang nilai jual, ya, atau disebut dalam bahasa Inggrisnya value sell atau sell value, ya. Ya, penjualannya. Kuantitas kali harga jual per unit, ya. Itu adalah rumusnya. Ya, kuantitas itu jumlah kali harga, ya, kali harga jual per unit. Maka setiap produk bersama ini relatif sama, ya, sehingga tidak ada di antara produk-produk yang dihasilkan tersebut dianggap sebagai produk utama, ya, produk utama atau produk sampingan, ya, produk sampingan, ya. Maka di sini kita belajar tentang akuntansi produk bersama, joint product accounting, ya. Jadi hebat ini jurusan teknik industri, ya. Ya, bukan saja berbicara tentang produk, tentang mutu, tentang proses, ya, input, proses, output, tapi juga berbicara tentang cost, ya, karena itu menentukan apalah gunanya misalnya kita menentukan produk yang bermutu tapi costnya mahal, tidak terjual, tidak laku, ya kan? Jadi ini perlu diperhatikan. Baik, anakku sekalian, berkaitan dengan akuntansi produk bersama, maka kita lihat di sini bahwa masalah pokok akuntansi biaya bersama adalah menentukan proporsi total biaya, ya. Ya, menentukan proporsi total biaya, ya. Ya. Sehingga kita akan mengetahui berapa yang dikeluarkan sejak bahan baku dikonsumsi oleh berbagai aktivitas, ya, sampai dengan saat produk-produk dapat dipisahkan identitasnya. Nah, ini yang perlu, ya, terkait dengan itu. Maka kita ada metode alokasi biaya bersama. Bagaimana itu? Metode alokasi biasanya biaya bersama dapat dialokasikan kepada setiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode. Jadi ada 4 metode. Ya, pertama metode nilai jual relatif. Yang kedua metode maaf, ya, ini lagi tadi lagi ada sinyal kurang bagus. Ada. Oke, Bapak lanjutkan, ya. Bapak lanjutkan tadi penjelasannya di tentang tentang di mana tadi kita sudah ini sudah, ya.
Kita sudah di sini. Jadi metode ada 4 ya, metode nilai jual relatif, metode unit fisik, ya, kemudian metode rata-rata, ya. Ini tadi terputus ya, Bapak. Ini terekam ya, lanjut aja, ya, oke. Baik, kemudian metode rata-rata biaya per unit, kemudian metode rata-rata tertimbang. Nah, ini istilah-istilah ini tolong nanti dipelajari ya, nanti kita diskusikan. Nah, kemudian ada metode nilai jual relatif ya. Ya, metode nilai jual relatif adalah metode alokasi biaya bersama ke produk bersama berdasarkan perbandingan nilai jual relatif produk bersama. Ya. Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Ya, jadi kata bersama ini artinya begitu banyak produk yang dijalankan sehingga membutuhkan biaya bersama ya. Kemudian ya ini ada dasar pemikiran terkait dengan harga jual tersebut. Apa suara saya bisa dimonitor? Didengarkan suara saya, Bapak? Halo? Halo, suara saya didengarkan? Suara Bapak didengarkan? Tidak Pak, jelek jaringan Pak. Jelek ya, iya. Ini sudah kedengaran Iya suara? Pak. Kurang bagus dengan kita, Pak. Sudah. Putus-putus suara Pak. Putus-putus nih. Iya, kalau begitu saya mesti ganti sinyal dulu sebentar. Ini memang bentar ya. Ganti sinyal dulu. Ya. Sebentar. Ini ya. Oke, Bapak coba ganti dulu. Bapak keluar dulu sebentar ya. Dulu bentar ya. Bapak ganti dulu karena sepertinya memang kurang bagus. Ya, apa suara saya sudah dengarkan dengan baik? Suara dengar baik? Iya Pak. Baik. Iya Pak. Baik ya. Baik, kita lanjutkan ya. Materi tadi kita lanjutkan. Ya, kita sudah sampai kepada dasar pemikiran tentang bagaimana mewujudkan metode ini atau dasar pemikiran dari metode ya untuk terwujudnya biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut ya. Maka jika salah satu produk terjual lebih tinggi ya dari yang lain, maka biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak ya bila dibandingkan dengan produk yang lain ya. Jadi memang kita sebagai mahasiswa TI atau nanti praktisi teknik industri itu mesti cermat mengetahui biaya itu juga ya. Oleh karena itu menurut metode ini cara yang logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif setiap produk yang bersama yang dihasilkan. Ya. Ini ada contoh-contoh, silakan nanti dilihat. Misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT EI selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000. Maka jumlah dan harga jual per unit produk yang dihasilkan perusahaan tampak dalam gambar berikut. Ya, ini kita lihat gambarnya. Ya, ada gambar ya. Ada produk bersama ya, ada 1 2 3 4 5 ini A B C D. Coba perhatikan ya. Perhatikan. Kemudian ada kuantitas jumlahnya ada 15.000 kg, 20 kg, 25 dan 10. Totalnya 70 kg. Kemudian harga jualnya berbeda-beda. Ada 10, ada 17,5, 12, 20 ya. Nilai jualnya berarti 2 dengan 3. Berarti di sini 150.000 kali 10 ya. 150 kali 10 berarti 150.000. Di sini ada nilai jual relatif. Ya. Itu misalnya ini ada 50%, 35% dan seterusnya ya. Maka biaya bersama alokasi adalah dikali dengan jadi 5 tadi, poin 5 di sini dikali dengan 112 ya. Maaf dan 750 maka dia mendapatkan 112.500 ya. Jadi 15% dikali 750.000. Ya, kemudian biaya per kilogram produk bersama berarti tadi
ya, harga yang 112 ini 6, ya, kemudian apa namanya? Dikonversikan ke biaya bersama. Maka biaya bersama ini adalah sekitar ini berbeda-beda ya. Untuk produk A, B, C, D ya, ada 7,5, 13,5, 9 dan seterusnya. Saya kira ini contoh yang mudah saja ya, kalau ada nanti tugas. Ya. Kemudian contoh kedua, ya. Nah, misalnya pemakaian metode nilai jual relatif dalam mengalokasikan biaya bersama akan menghasilkan persentase laba bruto. Laba bruto itu laba kotor ya, bruto laba kotor maksudnya ya, laba kotor. Kemudian dari hasil penjualan yang bersama yang besarnya sama untuk setiap jenis produk bersama yang bersangkutan. Dari data gambar 2 tadi, misalnya jumlah unit produk dijual selama periode akuntansi berjumlah seperti disajikan gambar 3. Coba lihat gambar 3 ya. Ada nilai unit yang terjual, hasil penjualan ada lihat ya, terjual di sini ada 10, 15.000, 20.000 dan seterusnya. Hasil penjualannya ini 100.000, 260.000 dan seterusnya. Maka biaya produk yang terjual ini adalah ya yang terjual 15 ya, ini 15, ini brutonya. Ini kan 100. Jadi kalau ini yang biaya terjual itu 75, berarti 100 kurang 75 25. Ini bruto, ini laba kotor. Ya, nanti laba kotor ini nanti tinggal dikali lagi 20% ya, sehingga didapatkan laba bersih net ya. Begitu ya. Nah, itu nanti contoh-contoh sederhana saja. Ya. Selanjutnya contoh 3 ya, misalnya setelah titik pemisahan di antara produk bersama memerlukan pengolahan lebih lanjut ya. Misalnya biaya bersama selama satu periode akuntansi berjumlah 3 juta ya. Harga jual per kilo dalam jumlah produk yang diproduksi selama periode akuntansi tampak pada gambar 13.4 ya. Ini. Jadi produk A setelah terpisah, produk B memerlukan biaya tambahan atau separable cost sebesar Rp100 per kilo. Ini contoh-contoh saja. Silakan nanti dipelajari lebih jauh, termasuk di bagian ini. Ya, ada produk A, ada produk B, ada harga jual per kilo, ada 400, ada 250, ada biaya pengolahan per kilo setelah saat berpisah, ya, dan seterusnya ya. Ini coba dipelajari bagaimana bisa mendapat angka-angka ini, dan ini mudah saja saya kira insya Allah ya. Ya, ini contoh yang dapat nanti kita pelajari. Yaitu gambar 4. Kemudian metode unit fisik ya. Metode unit fisik adalah metode alokasi biaya yang bersama ke produk bersama berdasarkan perbandingan unit fisik produk yang dihasilkan ya. Maka jika ada unit fisik produk bersama berbeda dengan nilainya berdasarkan digunakan ya untuk mengalokasikan biaya bersama ke produk bersama adalah ekuivalen. Ekuivalen artinya dia sama per unit tiap-tiap produk bersama yang dihasilkan. Ya. Ya, ini untuk menggambarkan pemakaian metode ini, misalnya 100.000 barel minyak. Ini barel minyak mentah, ya, crude oil diolah dalam proses penyulingan refinery, ya. Maka hasil produksi pengolahan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 barel akibat susut atau hilang dalam proses menguap. Coba kita lihat gambar 5, ya, gambar 5. Ini contohnya ya. Jadi produk gasolin. Kuantitas barelnya 2.600, persentasenya 26,52. Bensin 200, persentasenya 2,05. Kerosin, minyak pelumas, minyak bakar, gas, ya, produk lain ya. Nah, jumlahnya sekian. Ini adalah hasil pengolahan barel minyak mentah ya. Ini kalau terjadi gitu. Alokasi biaya bersama dengan metode unit fisik ya. Ya ini. Ya, silakan ini kita tentu lebih jauh nanti angka-angka ini dipelajari dengan cermat. Ya, sehingga kita mendapatkan satu gambaran apa yang disebut dengan alokasi biaya bersama dengan metode unit fisik ya. Ini ada gambar 5, kita bisa lihat di sini ya, produk-produknya gasolin, bensin, kerosin dan seterusnya. Ada kuantitas atau jumlah barelnya ya, kemudian ada persentase, ada alokasi biaya bahan baku ya, masing-masing berbeda tentu ya sesuai dengan resikonya. Itu ya. Kemudian biaya dengan metode per unit ya. Ya, metode rata biaya per unit adalah metode alokasi biaya bersama ke produk bersama berdasarkan rata biaya per unit. Dihitung dengan membagi total biaya bersama dengan total kuantitas produk bersama dihasilkan. Ini kalau begini mesti cermat dipelajari ya, dibaca ya.
nanti tentu diskusinya lebih jauh. Ya, ini juga begitu ya. Jadi ada apa namanya bagian-bagian yang perlu dijelaskan dengan cermat ya. Dan contoh-contoh ini tolong dipelajari. Ini sudah contoh 5 ya. Ya, ada alokasi biaya bersama dengan metode rata biaya per unit ya. Jadi saya kira contoh-contohnya sederhana juga ya, tidak begitu sulit, insya Allah. Ya sehingga mudah nanti dipahami ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Ya saya kira ini barangkali yang perlu sampai contoh 5 sudah ya selesai ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan berharap ya mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita beralih kepada apa yang disebut dengan diskusi ya. Kita diskusi sehingga bisa ada hal-hal termasuk tugas-tugas ke depan. Demikian udah ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.